Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya untuk mengisi daftar hadir adik-adik sekalian, Ibu sudah mengirimkan link Google Form di grup WA masing-masing. Nah, adik-adik, apa kebiasaan kita sebelum memulai jam pelajaran? Nah, yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum jam pelajaran dimulai. Ini adalah bagian dari upaya menumbuhkan semangat dan wawasan kebangsaan pada generasi muda dan pelajar. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, siswa mampu mengetahui perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Yang kedua, siswa mampu mengetahui alat perkembangbiakan secara generatif. Pertama, kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenisnya, yaitu ada perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Nah, perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, jadi yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kalau perkembangbiakan secara vegetatif apa? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, sudah jelaskan apa perbedaan dari perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya, kita bahas satu persatu. Jadi, yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi, tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, adik-adik, apa itu penyerbukan? Nah, penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan atau penyerbukan, artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi itulah yang dinamakan dengan penyerbukan. Yang kedua,
Jenis perkembangbiakan secara vegetatif. Jenis perkembangbiakan secara vegetatif ini terbagi atas dua, yaitu vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia dan vegetatif buatan itu dibantu oleh manusia. Adapun jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami, yang pertama menghasilkan spora, contohnya tumbuhan paku. Kedua, akar tinggal, contohnya jahe. Ketiga, umbi lapis, contohnya bawang merah. Keempat, umbi batang, contohnya kentang. Kelima, umbi akar, contohnya wortel. Keenam, tunas, contohnya pohon pisang. Ketujuh, tunas adventif, contohnya daun cucur bebek. Dan selanjutnya geragi, contohnya buah stroberi. Sedangkan jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yang pertama itu ada cangkok, kedua menempel atau okulasi, ketiga ada setek, keempat merunduk, dan yang kelima menyambung. Selanjutnya, kita membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu pada bunga. Jadi, kita akan mempelajari bagian-bagian bunga. Nah, di sini Ibu sudah memiliki struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada putik. Putik ini sebagai alat perkembangbiakan betina. Yang kedua ada benang sari, yaitu sebagai alat perkembangbiakan jantan. Yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga itu mempercantik tampilan pada bunga. Kemudian ada bakal biji atau disebut dengan sel buah. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kemudian ada dasar bunga. Nah, dasar bunga ini bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Nah, dari materi Ibu yang telah sampaikan, adik-adik pasti sudah mengetahui tentang tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Jadi, Ibu memberikan kesempatan pada adik-adik sekalian untuk bertanya bagi yang belum dimengerti. Nanti pertanyaan adik-adik silahkan kirim pada grup WA kalian. Nah, nanti Ibu akan menjawab pertanyaan dari adik-adik melalui grup WA. Nah, selanjutnya Ibu sudah mengirimkan materi pada hari ini melalui grup WA. Jadi setelah adik-adik catat, silakan pelajari kembali apa yang telah kalian simak pada materi kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan hasil materi kita pada hari ini. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif di sini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, kemudian ada bagian-bagian bunga. Yang pertama ada dasar bunga, ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, ada putik, ada bakal biji, dan ada tangkai bunga. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu memberikan tugas pekerjaan rumah pada adik-adik sekalian. Jadi tugasnya itu silahkan kalian membuat video dan lihat itu bunga. Apakah bunga itu ada putiknya, mahkotanya, benang sari, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memperhatikan langsung yang mana namanya putik, mahkota, benang sari, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu harap meskipun kita belajar jarak jauh atau secara online, Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.